iman dan nikmat Islam, karena pada pagi hari ini karena rahmat dan hidayahnya lah kita bisa berkesempatan untuk presentasi, walaupun secara online ini kita masih berikan kesehatan. Alhamdulillah. Tak lupa kita beri salawat serta salam kepada baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Baik, insya Allah yang akan membawakan materi pertama yakni adalah saya sendiri sebagai moderator, dan materi kedua teman saya yang bernama Diva Sistia, dan yang terakhir teman saya namanya Pak Raymond Chandor. Jadi pemateri pertama itu adalah saya sendiri yang tentang analisis efektivitas Learning Management System (LMS) dalam meningkatkan literasi teknologi dan informasi mahasiswa. Terdapat banyak cara dalam mengembangkan sebuah sistem pembelajaran online atau e-learning. Salah satunya adalah dengan menggunakan aplikasi LMS atau Learning Management System, yakni sebuah perangkat untuk membuat materi pembelajaran berbasis web yang mengelola kegiatan pembelajaran beserta hasilnya dan memfasilitasi interaksi antar dosen dan pembelajaran dan pelajar, antar dosen dan dosen dan pembelajar, dan antar pelajar dan pelajar. LMS mendukung berbagai aktivitas antara lain administrasi penyampaian materi pembelajaran, penilaian tugas, kuis, pelacakan grading, dan monitor kolaborasi dan komunikasi interaksi. Salah satu aplikasi LMS yang cukup populer yakni dan tidak berbayar adalah aplikasi LMS Moodle. Dari situs resminya diungkapkan bahwa model ini dirancang dan dikembangkan berdasarkan filosofi social construction pedagogi ya, yang memadukan 4 konsep yang berhubungan yakni pertama paham konstruktivisme, paham konstruksionisme, konstruktivisme sosial, dan paham terkoneksi dan terpisah, connected and separate. Pembelajaran dengan aplikasi LMS Moodle mengedepankan adanya interaksi yang dilakukan pembelajar dengan lingkungan, di mana dengan harapan pembelajaran dan pelajaran mandiri untuk membangun pengetahuannya sendiri, berbagi pengetahuan dengan rekan, untuk membangun pengetahuan sesama pembelajaran dan saling berdiskusi, juga menghargai perbedaan pendapat yang lazim terjadi dalam sebuah komunitas. Learning Management System atau LMS telah dapat menjadi solusi dalam dunia pendidikan dan pelatihan dengan perkembangan teknologi aplikasi. Perangkat lunak ini memungkinkan lembaga pendidikan, perusahaan, dan organisasi lainnya untuk mengelola pembelajaran secara efisien. LMS ini tidak hanya mengurus administrasi seperti pendaftaran siswa dan jadwal kursus, tetapi juga memfasilitasi dokumentasi materi pembelajaran dengan memudahkan menyimpankan dan akses. Lebih dari itu, LMS memungkinkan pelacakan kemajuan individu, evaluasi hasil, dan memberikan umpan balik yang berharga dengan fitur pelaporan administrator dan instruktur dapat mengurangi efektivitas program pembelajaran dengan lebih baik. Sistem ini juga menawarkan otomatisasi tugas-tugas rutin dan penyediaan platform untuk menyampaikan kursus online atau campuran. Itulah materi yang saya dapat sampaikan. Insya Allah yang akan membawakan materi selanjutnya dari rekan saya yang bernama Diva Sistia. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk memaparkan atau menjelaskan terkait studi tentang efektivitas Learning Management System seperti model Google Classroom atau Edlink dalam meningkatkan literasi teknologi informasi. Efektivitas model Google Classroom dan juga Edlink ini ketika digunakan pada saat pembelajaran
dapat digarisbawahi bahwa banyak faktor yang menunjang keberhasilan pembelajaran dengan menggunakan learning management system tersebut, karena kualitas yang sangat memadai, yaitu sesuai dengan kebutuhan, memiliki kualitas informasi dan sistem yang komunikatif. Penggunaan Moodle dan Google Classroom ini dapat memberikan sistem informasi yang baik, dan dengan menggunakan learning management system dapat berkomunikasi secara sinkron, baik itu dengan rekan ataupun dengan dosen. Kemudian, efektivitas Moodle dan Google Classroom ini mudah untuk digunakan. Kemudahan tersebut juga dapat dirasakan oleh dosen atau instruktur kelas, yaitu dianggap mampu memberikan kemudahan dalam mengelola, mengakses, dan memberi penilaian, kemudian penyimpan materi dan pembelajaran secara online, peningkatan inovasi strategi belajar mengajar online, pengurangan penggunaan kertas dan penggunaan aplikasi seluler, serta kemudahan login ke dalam sistem karena telah terintegrasi dengan Gmail. Kemudian kemudahan tersebut itulah yang mampu meningkatkan kepuasan baik itu kepada mahasiswa ataupun kepada dosen dalam menggunakan learning management system tersebut. Baik, itulah materi yang telah disampaikan oleh saudara rekan saya di Fatistia. Dan insya Allah yang akan membawakan materi selanjutnya dari rekan saya juga, yaitu bernama Fahrul Marzano. Kepada kami, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator karena telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan materi yang telah disediakan oleh kelompok kami. Di sini saya akan membahas poin yang ketiga, yaitu studi kasus pada mahasiswa dengan tingkat pemahaman teknologi yang berbeda. Dalam konteks pendidikan tinggi yang semakin bergantung kepada teknologi, mahasiswa dapat dikelompokkan dengan berdasarkan tingkat pemahaman teknologi mereka. Nah, sini pemahaman teknologi ini sangat memengaruhi bagaimana mahasiswa dapat berinteraksi dengan platform-platform dalam proses belajar mengajar. Nah, berikut ini ada beberapa poin tingkatan mahasiswa berdasarkan dengan pengetahuan teknologi mereka. Yang pertama yaitu mahasiswa dengan tingkatan yang tinggi. Dalam kelompok ini memiliki keterampilan digital yang baik dan mampu menggunakan teknologi yang efektif dan mendukung proses pembelajaran. Nah, karakteristik dari kelompok ini yaitu keterampilan digital yang baik. Nah, mahasiswa ini sudah terbiasa menggunakan berbagai perangkat digital, aplikasi pembelajaran dan alat-alat kolaborasi daring. Nah, poin yang kedua yaitu penggunaan beragam aplikasi pembelajaran. Nah, mahasiswa dengan pemahaman teknologi yang tinggi mampu mengakses dan menggunakan berbagai aplikasi seperti Google Classroom, aplikasi Zoom, dan Microsoft Teams, dan lain-lainnya, dan untuk berinteraksi dengan dosen dengan teman-teman yang lainnya. Poin yang ketiga, menggunakan teknologi untuk meningkatkan efektivitas belajar. Nah, mereka memanfaatkan teknologi ini untuk mengefektivitaskan pembelajaran seperti menggunakan aplikasi manajemen waktu seperti Trello atau alat-alat yang lainnya, alat kolaborasi seperti Google Docs dan Slack, seperti sumber belajar online seperti e-book dan platform video. Yang keempat yaitu
mampu beradaptasi dengan teknologi yang baru. Nah, mahasiswa ini rasanya tidak kesulitan beradaptasi dengan platform atau perangkat yang baru. Mungkin karena mereka pertama kali mempelajari dan mengeksplorasi teknologi baru dalam dunia pendidikan. Poin yang kedua yaitu mahasiswa dengan tingkatan pemahaman teknologi yang sedang. Nah, kelompok ini mencakup mahasiswa yang memiliki pemahaman dasar tentang teknologi dan cukup familiar dengan alat-alat pembelajaran yang mereka gunakan. Namun, mereka terkadang membutuhkan bantuan atau panduan dalam menggunakan alat-alat tersebut. Ciri-ciri karakteristik dari pemahaman mahasiswa yang sedang itu yaitu pemahaman dasar tentang teknologi. Mahasiswa dalam kelompok ini dapat menggunakan aplikasi pembelajaran seperti mengakses di platform-platform seperti LMS dan berpartisipasi dalam kelas daring. Yang kedua yaitu membutuhkan bantuan dalam penggunaan platform-platform yang baru. Nah, mereka mungkin perlu panduan yang lebih lanjut ketika berhadapan dengan platform yang baru atau perangkat yang baru yang digunakan dalam perkuliahan. Selanjutnya yaitu keterbatasan dalam eksplorasi teknologi baru. Nah, mahasiswa ini cenderung lebih nyaman dengan platform yang sudah mereka kenal dan mungkin jarang mengeksplorasi aplikasi atau alat pembelajaran yang lebih baru. Mereka mungkin hanya menggunakan teknologi untuk memenuhi kebutuhan akademik dasar dan kurang terlibat dalam penggunaan teknologi untuk efisiensi atau kolaborasi yang lebih tinggi. Nah, itulah dari presentasi dari rekan saya bernama Fahri Marzanur. Baik, saya akan melanjutkan materi yang telah dibawakan oleh rekan saya. Mahasiswa dengan pemahaman teknologi. Nah, yang pertama itu kesulitan dalam menggunakan alat pembelajaran digital. Mahasiswa ini sering kali kesulitan dalam mengoperasikan perangkat lunak atau platform yang digunakan untuk pembelajaran daring seperti Google Classroom, Zoom, atau sistem informasi akademik. Mereka mungkin tidak terbiasa dengan antar muka atau fungsionalitas aplikasi tersebut. Selanjutnya, perasaan cemas dan frustasi dengan penggunaan teknologi dalam pembelajaran dapat menyebabkan kecemasan atau frustasi bagi mereka, terutama saat mereka tidak tahu cara mengetahui masalah teknis yang muncul. Ketidakpastian tentang cara mengakses materi atau pengiriman tugas dapat mengganggu fokus mereka dalam pembelajaran. Terbatas dalam mengakses informasi dapat mengikuti kelas daring. Mahasiswa dengan pemahaman teknologi rendah mungkin pengalaman kesulitan dalam mengakses materi pembelajaran secara online atau berpartisipasi dalam kelas daring secara efektif. Keterbatasan keterampilan digital mereka dapat menghambat kemampuan mereka untuk mengikuti kuliah daring atau berkolaborasi dengan teman-teman mereka dalam tugas kelompok yang dilakukan secara online. Terakhir adalah kurangnya akses ke teknologi. Beberapa mahasiswa dalam kelompok ini juga mungkin tidak memiliki akses ke perangkat atau internet yang memahami, yang semakin memperburuk keterbatasan mereka dalam mengikuti pembelajaran berbasis teknologi. Kesimpulan dari materi yang telah saya bawakan ini, mahasiswa dapat memahami teknologi sedang dikenal dan membutuhkan bantuan dalam mengikuti pembelajaran daring. Mereka terkadang terbatas dalam menggunakan alat baru untuk memaksimalkan pembelajaran. Jadi, terima kasih. Itulah yang mungkin dapat saya sampaikan. Terima kasih.